Selamat sore rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berikut ulasan berita sore hari ini, Senin 16 Februari 2021. Berita dikutip dari CNBC Indonesia, harga batu bara bergerak dengan volatilitas tinggi di sepanjang tahun 2021. Harga kontrak berjangka batu bara ICE Newcastle yang aktif diperdagangkan menguat 1,07% sepanjang minggu lalu. Pada Jumat, 12 Februari 2021, harga kontrak batu bara yang berakhir pada 26 Maret 2021 tersebut turun 0,76% ke level 84,9 per ton US dollar. Pada periode 8 hingga 12 Februari 2021, harga kontrak ini mencapai level tertingginya di 86,15 per ton US dollar. Kenaikan signifikan harga batu bara sampai menyentuh level 90 per ton US dollar diakibatkan oleh pasokan China yang ketat dan dampak dari relaksasi kebijakan impor. Namun, kini harga batu bara Qin Huangdao sebagai acuan batu bara thermal China berangsur turun. Selisih harga batu Australia dan China yang tadinya tembus 70 per ton US dollar kini sudah mulai kembali ke kisaran normal. Seiring dengan berakhirnya perayaan Tahun Baru Imlek dan jelang berakhirnya musim dingin, harga batu bara akan cenderung melunak. Berita selanjutnya, industri otomotif bakal menerima banyak insentif dari pemerintah karena terdampak pandemi COVID-19. Kementerian Bidang Perekonomian meminta semua pihak agar ikut mendukung pemulihan sektor ini. Industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi COVID-19 paling besar. Relaksasi PPNBM dan DP 0% diharapkan dapat meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jump start pada perekonomian. Pemerintah menyiapkan insentif penurunan PPNBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan di bawah CC 1500. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin melakukan peningkatan pertumbuhan industri otomotif dengan local purchase kendaraan bermotor di atas 70%. Selanjutnya berita dari emiten MSIN. Emiten media milik Taipan Heri Tanusudibyo PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN menambah kepemilikan saham di PT MNC Studios Tbk atau MSIN sebesar 860,76 juta saham atau setara 1,16% saham beredar. Dengan adanya transaksi ini, kepemilikan grup MNC lewat MNCN di saham MSIN mengalami peningkatan menjadi 71,17% saham atau sebanyak 8,14 miliar dari sebelumnya sebesar 70,01% atau 7,28 miliar saham. Perusahaan ini didirikan pada 8 Mei 2018 lalu. Saat ini komposisi pemegang saham terbesar dari MNCN dengan kepemilikan 70,19% sebagai perusahaan pengendali. Selanjutnya PT MNC International Middle East Limited dengan kepemilikan 14,35%. Selebihnya digenggam publik sebesar 15,41%. Lebih lanjut, pada 15 Februari 2021, MSIN juga memulai pembangunan Movie Land di kawasan MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa MNC Lido City telah memperoleh persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus KEK sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang memungkinkan kawasan tersebut menikmati berbagai fasilitas dan insentif pajak, termasuk insentif pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea masuk dan pajak impor, cukai, serta berbagai keringanan perizinan lainnya. Berita selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BBTN membukukan laba bersih 1,6 triliun rupiah pada 2020. Angka tersebut melesat 700% dibandingkan perolehan laba bersih 2019 yang tercatat hanya 200 miliar rupiah. Nikon menambahkan KPR dan KPA mengalami penurunan, khusus untuk segmen rumah dan apartemen senilai 1 miliar rupiah. Selain itu, dana pihak ketiga atau DPK BTN pada 2020 mengalami kenaikan. Dengan demikian, LDR turun ke 93%. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat cukup tajam pada perdagangan pasar spot hari ini.
Alhasil, beberapa bank nasional mulai menjual dolar Amerika Serikat di bawah 14.000 per US dollar rupiah. Pada Senin 15 Februari 2021, 1 US dollar dibanderol 13.905 rupiah. Di pasar spot, rupiah menguat 0,47% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Berita selanjutnya datang dari Bank Bumi Arta Tbk. Harga saham Bank Umum Kegiatan Usaha 2 PT Bank Bumi Arta Tbk atau BNBA melesat 9,2% hari ini, Senin 15 Februari 2021. Di akhir pekan lalu, harga saham BNBA bahkan meroket menyentuh level auto reject atas atau ARA. Hingga sesi 1 perdagangan hari ini, saham BNBA ditransaksikan sebanyak 3.135 kali dengan nilai transaksi mencapai 15,53 miliar rupiah. Saham BNBA bergerak liar di rentang harga 575 hingga 750 rupiah per lembar saham sebelum ditutup di 655 rupiah per lembar saham pada pukul 11.30 WIB. Kabar aksi korporasi terbaru adalah Gojek mengakuisisi 22% saham PT Bank Jago Tbk atau Arto pada Desember lalu. Gojek merogoh kocek hampir Rp 2,78 triliun untuk berpartisipasi dalam perlombaan bank digital melalui Arto. Selanjutnya, emiten sektor badan usaha milik negara yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau BEI kembali melanjutkan apresiasinya pada perdagangan hari ini. Setelah libur hari raya Imlek dan melanjutkan kenaikan pada hari sebelumnya. Setelah sempat mengalami tekanan 2 pekan lalu, harga saham-saham konstruksi kembali menghijau seiring dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang melesat 0,82%. Dana sebesar 9, miliar US dollar yang siap mengalir ke SWF tersebut berasal dari United States International Development Finance Corporation atau USDFC, Japan Bank for International Corporation atau GBIC, KC Sport Aid Placement to Quebec atau CDBQ Canada, Quebec Deposit and Investment Fund, dan perusahaan pengelola aset asal Belanda yakni APG Netherlands. Di sisi lain, kontrak baru berpotensi meningkat seiring dengan berkelanjutan pembangunan infrastruktur. Outlook untuk sektor konstruksi di tahun ini dinilai positif. Apalagi, pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk infrastruktur hingga lebih dari 400 triliun rupiah dari APBN. Berita selanjutnya datang dari IHSG. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melesat 0,82% pada perdagangan sesi pertama awal pekan 15 Februari 2021 ke 6.273,83. Data BEI mencatat nilai transaksi siang ini sebesar 7,2 triliun rupiah dan terpantau investor asing menjual bersih 284 miliar rupiah di pasar reguler. 294 saham melesat, 174 terkoreksi, sisanya 157 stagnan. Asing melakukan pembelian di saham PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) atau BBRI sebesar 70 miliar rupiah dan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP sebesar 26 miliar rupiah. Kenaikan IHSG terlepas Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2020 mencatat surplus. Impor masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Sementara ekspor tumbuh cukup tinggi. Program vaksinasi yang terus berjalan meski penuh tantangan membuat optimisme membuncah. Pelaku pasar dan investor menjadi lebih agresif memburu aset-aset beresiko. Sekian berita hari ini. Stay safe, stay healthy, and fight COVID-19. Serta semoga tersenyum melihat market hari ini.